Halo semuanya, perkenalkan nama aku Edvan Rifana Putra. Saya dari mahasiswa PKIA. Kali ini saya akan mencoba untuk eh, mempraktikkan atau mempresentasikan bagaimana kita untuk mengerjakan lab dari Cisco. Nah, yang akan kita coba kerjakan ini yaitu tentang parse different data types with Python. Nah, kita langsung saja ke praktiknya. Oke, kali ini kita akan coba masuk ke tutorialnya. Nah, untuk step pertama, kita di sini akan membuka file dari tutorialnya, yaitu kita di sini menggunakan Visual Studio Code. Nah, sesudah itu kita di sini karena saya sudah membuka filenya, yaitu terdapat 3 file, yaitu ada myfile YAML, parse JSON, parse XML, dan juga parse YAML. Nah, keempat ini file ini yang akan menjadi bahan untuk studi kasus hari ini. Untuk mengambil file ini gampang sekali, tinggal ke file, lalu tinggal kalian cari aja foldernya. File tersebut ada di file defax, lalu nanti kalian coba cari ke bagian labs, lalu ke devnet src, lalu di sini ketik klik foldernya itu yang parsing. Setelah itu pencet OK. Nah, kita langsung masuk saja ke step pertama. Step pertama di sini kita akan coba mengidentifikasi pada file yang bernama myfile XML. Nah, yang ini. Yang nanti akan kita eksekusi nanti di ketiga file ini. Nah, yang pertama kita akan coba ke dalam si parse xml.py. Nah, karena di sini kita akan coba untuk ngoding ya. Pertama kita harus import dulu XML-nya. tas.rt. Setelah itu jangan lupa import bagian RE-nya. Nah, kemudian jangan lupa kita save dengan cara bisa menggunakan Ctrl S ataupun bisa menggunakan dari filenya. Setelah itu kita menambahkan variabel. Nah, kita menggunakan variabel XML sama dengan parse, lalu kita masukkan nama dari file yang ada di yang akan kita eksekusi ini sebagai contoh. myfile.xml. Setelah itu
kita panggil rootnya sama dengan xml dot get_root. Setelah itu jangan lupa di save. Setelah itu kita akan menambahkan beberapa elemen dalam codingan hari ini, berupa dimana ada yang namanya ns sama dengan tree, dalam kurung mati, lalu pagar titik bintang, lalu di sini koma lagi, kita panggil si rootnya, lalu dot tag menggunakan dot tag, dot group, di dalam angka di sini menggunakan 6. Kita save. Root dot find, kita akan coba untuk sedikit mensulapnya ya. Nah, oke teman-teman, untuk bagian yang ini, yang pertama kita sudah sulap untuk codingannya seperti ini. Setelah itu teman-teman juga jangan lupa untuk merunningnya dengan cara panggil Python-nya, karena filenya itu berdasarkan menggunakan file menggunakan Python. Lalu kita panggil nama filenya. Setelah itu kita enter. Hasil output programnya seperti ini. Setelah kita set file data tersebut, kita masuk ke bagian untuk convert ke file JSON-nya, pembacaannya. Nah, untuk codingannya seperti ini. Setelah itu teman-teman jangan lupa juga panggil, setelah itu enter. Nah, berdasarkan tadi file yang sudah kita set, lalu kita ke bagian JSON-nya. Nah, untuk dari my file ini kita mendapatkan yang file terbacanya itu yaitu akses token, expire, refresh-nya dan sebagainya. Seperti berikut, akses token seperti ini, lalu expire dan sebagainya. Setelah itu agar lebih rapi, kita menggunakan codingan ini. Menggunakan ini tuh agar bisa diseleksi. Yang kita ambil contoh misalkan akses token, hanya akses tokennya saja, dan token expire-nya juga. Kita panggil, jangan lupa di save, lalu kita panggil lagi. Nah, seperti contoh, akses tokennya kita dapat dan juga token expire-nya juga. Nah, setelah itu kita juga bisa output dari JSON-nya ini menjadi YAML data format dengan cara kita hapus bagian ini, lalu kita tambahkan perintah
Nah, terus di bawah kita print lagi. Ini YAML formatnya, dan our JSON. Nah, seperti ini. Lalu kita panggil Python-nya. Nah, maka tampilan dari data-data yang tadi akan jauh lebih rapi dibanding menggunakan JSON. Setelah itu kita akan coba untuk ke bagian ketiga, yaitu menggunakan parse YAML.py. Nah, kita pertama memasukkan coding seperti ini, import JSON dan juga YAML-nya. Oke, untuk bagian ketiga seperti ini codingannya. Pembacaan nanti setelah di convert. Nah, setelah itu kita coba running. Python 3 parse YAML.py. Nah, untuk pembacaan filenya akan seperti ini, tidak jauh beda dengan yang JSON tadi. Nah, setelah itu kita akan coba mendisplay atau menampilkan berdasarkan value jarak berapa detik si tokennya tuh yang ini expired, dengan cara seperti ini. Nah, kita masukkan codingan seperti ini. Contoh yang kita ambil tuh bagian yang tadi akses token dan expire in-nya. Setelah itu kita panggil, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, akses token yang kita dapat, lalu si expire tokennya dengan waktu sekian. Lalu kita juga bisa menampilkannya berdasarkan dari format tadi kan, dari JSON bisa merubah ke YAML. Nah, YAML juga bisa memformat dari, misalkan mengconvert dari dari YAML menjadi JSON. Caranya seperti ini. Kita hapus, lalu kita masukkan codingannya seperti ini. Lalu print lagi, lupa tambahkan koma, indent sama dengan 4. Lalu save, kita panggil lagi datanya, Python 3 versi YAML. Lalu kita enter, maka output yang didapat seperti ini, akan jauh lebih rapi. Misalkan kita mendapat akses token, expire in-nya, lalu refresh token, dan juga refresh token expires in.
Mungkin segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga maaf bila saya ada kekurangan dan salah kata. Mohon maaf. Terima kasih.